Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinita Rizky dan teman saya Khaira Maulida. Kami di sini akan menjelaskan mengenai berbagai asumsi dalam psikologi kesehatan. Asumsi dalam psikologi kesehatan. Yang pertama ada pikiran tubuh terpecah. Psikologi kesehatan memulai untuk menyediakan suatu model individu yang terpadu dalam menetapkan pendekatan holistik terhadap kesehatan. Oleh karena itu, tantangan model medis tradisional dari perpecahan antara tubuh dengan pikiran ini menyediakan teori serta penelitian untuk mendukung gagasan bahwa pikiran dan tubuh adalah satu. Misalnya, menunjukkan kepercayaan yang dapat mempengaruhi perilaku, yang kemudian perilaku tersebut dapat mempengaruhi kesehatan. Stres dapat menyebabkan penyakit, dan nyeri itu hanyalah persepsi, bukan sensasi. Jadi, stres di sini hanya merupakan persepsi dari diri kita sendiri, yang lebih berhubungan dengan kognisi, bukan dengan sensasi. Selain itu, psikologi kesehatan juga menyatakan bahwa kognisi penyakit berhubungan dengan pemulihan dari penyakit, dan kesiagaan berhubungan dengan umur yang panjang. Jadi, kesiagaan di sini maksudnya adalah kesiapan kita di awal untuk mencapai keberhasilan atau umur yang panjang. Contoh, sewaktu kita masih muda, kita selalu mengkonsumsi makan makanan yang sehat, menjaga pola tidur, serta rajin berolahraga. Maka hal itu merupakan suatu cara untuk melakukan kesiagaan yang berhubungan dengan umur yang panjang. Yang kedua ada membagi sub. Psikologi kesehatan ini menggambarkan berbagai variabel seperti kepercayaan, emosi, dan perilaku sebagai bagian yang terpisah dan diskrit. Di sini, pada variabel kepercayaan dapat berbentuk persepsi, risiko, dugaan akhir, biaya, manfaat, serta nilai pelaksanaan. Pada variabel emosi dapat mencakup rasa takut, depresi, serta kecemasan. Dan pada variabel perilaku dapat berbentuk seperti perilaku merokok, minum, makan, dan screening. Jadi, hal-hal tersebutlah yang kemudian mengembangkan model dan teori untuk memeriksa dan mengkaji bagaimana hubungan antar variabel ini. Yang ketiga, ada masalah perkembangan. Bab ini telah menggambarkan bagaimana teori-teori, seperti yang berhubungan dengan kecanduan, stres, dan penyaringan telah berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, bab ini juga menyajikan perkembangan baru dalam bidang model kognisi sosial dan PMI. Misalnya, model awal dari stres berfokus pada pendekatan respons stimulus sederhana yang saat ini difokuskan pada penilaian. Selain itu, model kecanduan abad ke-15 percaya bahwa itu adalah kesalahan obat. Dalam abad ke-20-an, mereka melihat kecanduan sebagai produk pembelajaran. Psikologi kesehatan mengasumsikan bahwa pergeseran dalam teori ini merupakan perkembangan pengetahuan kita tentang dunia. Kita tahu, lebih dari 100 tahun yang lalu, dari teori kita lebih akurat. Akan tetapi, mungkin perubahan semacam itu menunjukkan perbedaan, dan bukan cara yang lebih baik untuk memandang dunia ini. Mungkin teori-teori ini memberitahu kita lebih banyak tentang bagaimana kita melihat dunia sekarang dibandingkan dengan saat itu. Bukan hanya bahwa kita telah menjadi lebih baik dalam melihat dunia. Keempat, masalah metodologi. Dalam psikologi kesehatan, kita melakukan penelitian untuk mengumpulkan data tentang dunia, kemudian menganalisis data untuk mencari tahu bagaimana dunia ini sebenarnya, dan berasumsi bahwa metodologi ini terpisah dengan data yang dikumpulkan. Sejalan dengan hal ini, jika kita bertanya pada seseorang tentang niat pelaksanaannya, diasumsikan bahwa mereka memiliki niat seperti itu jauh sebelum kita bertanya kepada mereka. Selain itu, jika kita bertanya kepada seseorang mengenai kekhawatiran mereka, kita beranggapan bahwa mereka memiliki emosi yang disebut kekhawatiran. Terlepas apakah mereka berbicara kepada kita atau tidak, apakah mereka menjawab kuesioner. Namun, bagaimana kita tahu
bahwa metode kita terpisah dari data yang kita kumpulkan. Bagaimana kita tahu bahwa pengaruh dari penelitian ini seperti kepercayaan, emosi, dan perilaku ada sebelum kita menelaahnya? Mungkin dengan mempelajari dunia, kita tidak secara objektif memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, tetapi benar-benar berubah dan mungkin bahkan menciptakannya. Kelima, masalah pengukuran. Yang sejalan dengan metodologi masalah adalah masalah pengukuran. Di seluruh bidang, peneliti psikologi kesehatan mengembangkan alat-alat penelitian untuk menilai kualitas hidup, rasa sakit, stres, kepercayaan, dan perilaku. Alat-alat ini kemudian digunakan oleh para peneliti untuk memeriksa bagaimana perasaan subjek dalam suasana penelitian, berpikir, atau bertingkah laku. Namun, proses ini melibatkan sebuah lompatan besar bahwa alat ukur sebenarnya mengukur sesuatu di luar sana. Bagaimana kita tahu ini? Mungkin dari alat itu hanyalah apa yang dipakai, seperti sebuah skala depresi tidak dapat memperkirakan depresi, tetapi hanya ada angka atau skor pada skala itu. Demikian pula, kualitas skala kehidupan mungkin tidak menilai mutu atau kualitas kehidupan, tetapi hanya sekedar bagaimana cara seseorang dalam mengisi atau melengkapi kuesioner. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman saya, yaitu ada yang keenam, mengintegrasikan atau memadukan individu dengan konteks sosial mereka. Psikologi secara tradisional adalah studi mengenai individu, sedangkan sosiologi secara tradisional biasanya mempelajari konteks sosial. Namun baru-baru ini, psikologi kesehatan telah membuat langkah-langkah untuk mengintegrasikan individu ini dengan dunia sosial mereka. Untuk melakukan hal ini, mereka beralih ke epidemiologi sosial, yaitu dengan mengeksplorasi kelas, gender, dan etnis. Psikologi sosial yaitu beralih pada norma-norma yang subjektif atau konstruksi sosial, yaitu beralih pada metode kualitatif. Oleh karena itu, psikologi kesehatan memperoleh informasi tentang lokasi seseorang dalam dunia sosial mereka melalui faktor-faktor demografis atau meminta individu untuk mempercayai dunia sosial mereka. Akan tetapi, apakah hal ini benar-benar mengintegrasi individu dengan dunia sosial mereka? Itu menjadi pertanyaan. Jadi, suatu kepercayaan tentang konteks sosial masih merupakan kepercayaan seseorang. Yang ketujuh, data dikumpulkan untuk mengembangkan teori. Psikolog kesehatan mengumpulkan data dan mengembangkan teori tentang individu. Misalnya teori tentang merokok, makan, stres, dan rasa sakit. Teori-teori ini kemudian digunakan untuk memberitahu sesuatu pada kita tentang dunia. Namun, teori ini juga dapat digunakan sebagai data dan dengan cara yang sama bahwa dengan mempelajari dunia, maka kita bisa belajar teori tentang dunia. Selanjutnya, perubahan dalam teori juga bisa memberitahu kita tentang cara di mana kita melihat dunia telah berubah. Dengan demikian, kita juga bisa mempelajari metode dan alat pengukuran. Selanjutnya ada yang ke-8, teori mengenai berbagai bidang psikologi. Kesehatan berbeda antara satu dengan lainnya. Buku ini telah banyak menguraikan teori yang berkaitan dengan stres, rasa sakit, dan perilaku kesehatan. Tetapi belum memeriksa beberapa kesamaan dari teori tersebut. Mungkin ada beberapa pola dalam berbagai teori yang mencerminkan payung perubahan dalam psikolog kesehatan. Mungkin perubahan ini juga menunjukkan pergeseran yang konsisten tentang cara teori psikologis dalam menggambarkan individu. Pada yang terakhir ini, yaitu mempelajari disiplin. Ada banyak asumsi yang mendasari disiplin dalam psikologi kesehatan. Mengakui dan memahami asumsi ini dapat memberikan dasar dari perspektif yang lebih kritis terhadap penelitian. Temuan-temuan dari penelitian tidak dianggap remeh, dan teori-teori dapat dilihat dalam keterbatasannya. Akan tetapi, asumsi ini memberikan dasar untuk penelitian-penelitian tentang bagaimana disiplin telah berubah. Selain itu, jenis penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana fokus disiplin yang individu tersebut juga telah berubah. Pendekatan ini menyediakan dasar untuk sebuah pembelajaran sosial tentang disiplin. Dengan cara yang sama seperti para ilmuwan mempelajari sosiologi.
Para penelitian, penulis biografi dan teori sastra mempelajari literatur. Disiplin juga dapat digunakan. Jadi sekian dari pembahasan daripada kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.